Haleluya, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya engkau baik-baik, hidupmu diberkati oleh Tuhan, usahamu diberkati oleh Tuhan, Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan memberkati pendidikanmu, Tuhan memberkati keluargamu. Jika ada yang sakit, terima dan alami mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan bahwa segala yang baik yang pernah dijanjikan oleh Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapi, semuanya digenapi. Pada waktu kita percaya, pada waktu kita berserah sepenuhnya kepada Allah, maka semua janji Allah itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik, Tuhan begitu mengasihi kita semua. Haleluya. Baik saudaraku yang terkasih, kembali lagi dalam renungan. Hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudaraku, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu penyertaan Tuhan yang tetap. Saudara, saya yakin bahwa kalau kita ada di hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau kita masih bisa diberikan kesempatan untuk ada di hari ini, bisa bekerja, bisa beraktivitas, bisa melakukan banyak hal dalam keseharian hidup kita. Saudara sadar atau tidak sadar, semua karena penyertaan Tuhan. Dan saya secara pribadi meyakini bahwa semua karena penyertaan Tuhan. Saya yakin juga saudara pendengar juga memiliki keyakinan yang sama bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena penyertaan Allah kita bisa ada sampai hari ini. Nah saudaraku, ada satu lagu rohani berjudul I Will Follow. Lagu ini diciptakan oleh Chris Tomlin, Jason Ingram dan juga Ruben Morgan. Lagu ini sangat populer sekali, dan yang mendasari lirik lagu ini itu mereka ambil dari kitab Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21 sampai 22, dan juga ada di Lukas pasal 18 ayat yang ke-22. Nah, lirik-lirik lagu yang mereka ciptakan itu dari ayat firman Tuhan yang saya sudah sebutkan tadi, itu memiliki satu tema tentang komitmen untuk mengikut Tuhan melalui keyakinan dan penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Namun saudaraku, Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22 mengingatkan kita tentang kisah penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka sedang berada di padang gurun, yaitu melalui tiang awan dan tiang api. Nah saudara, tiang api melambangkan kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Ayat 21 di pasal 13 tadi, lalu kemudian di Keluaran pasal 14 ayat ke-24. Nah Tuhan berbicara dengan bangsa Israel dari dalam tiang api. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan 22. Nah sedangkan tiang awan itu melambangkan tentang kemuliaan Tuhan yang selalu menutupi kemah pertemuan. Dalam Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 35, dan juga ada di 1 Raja-Raja pasal 8
ayat 10 sampai dengan 11. Nah, kita melihat bahwa ketika Musa masuk dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan Tuhan atau bertemu dengan Tuhan, ya, maka tiang awan itu menutupi kemah pertemuan itu. Nah, kalau kita melihat di Keluaran pasal 33 juga, nah di sana juga diceritakan bagaimana ketika Musa berada di kemah pertemuan itu, maka tiang awan itu menutupi kemah pertemuan itu. Nah, ini menggambarkan bagaimana kemuliaan Allah ada di dalam kemah pertemuan, di mana Musa sedang berbicara dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedua lambang kehadiran Tuhan tersebut terus terlihat sampai bangsa Israel memasuki tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Yosua. Nah, siapakah Yosua? Yosua adalah hamba Tuhan yang setia mengikuti Musa kemanapun Musa pergi. Kita melihat ketika Musa berada di Gunung Sinai, Yosua juga ada di sana. Maka dari itu, kepemimpinan Yosua itu mulai terlatih ketika dia bersama-sama dengan Musa. Maka dari itu, Tuhan memilih Yosua untuk melanjutkan pekerjaan Musa, yaitu membawa bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di Keluaran pasal 33 di ayat yang pertama, Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengutus seorang malaikat untuk menyertai mereka, bersama-sama dengan mereka, mengalahkan setiap musuh ketika ada musuh menyerang mereka, akan melindungi mereka dari bahaya dan banyak hal yang lainnya. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Musa tidak mau kalau malaikat yang menyertai mereka. Musa berkata bahwa kalau bukan Tuhan yang bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami pergi. Akhirnya Tuhan menyetujui permintaan Musa bahwa kemudian Tuhanlah yang akan membimbing mereka dan akan memberikan kesejahteraan kepada mereka. Jadi bukan malaikat lagi, tetapi Tuhan sendiri yang menyertai mereka, Tuhan sendiri yang membimbing mereka, Tuhan sendiri yang bersama-sama dengan mereka sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, saudaraku, sekali lagi bahwa tanda itu atau lambang kehadiran Tuhan, yaitu tiang awan dan tiang api, itu terlihat sampai bangsa Israel memasuki tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Yosua. Saudara, penyertaan Tuhan yang tetap menunjukkan kasih sayangnya yang besar. Dia bertindak sebagai seorang gembala yang menuntun, yang membimbing umat-umatnya. Di tengah perjalanan padang gurun yang berbahaya itu, Tuhan tidak lagi mengutus para malaikatnya, tetapi Dia sendiri, Tuhan sendiri yang hadir dan memimpin perjalanan mereka. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serupa dengan perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Sadar atau tidak sadar, hidup kita juga di dunia ini adalah merupakan sebuah perjalanan yang terkadang menakutkan, tetapi juga sangat menyenangkan. Nah, bagaimana kita dapat melewati semua tantangan yang ada di depan kita? Apalagi saudara, kita dengar-dengar tahun 2023 adalah tahun yang suram. Berbagai informasi yang mungkin kita sudah dengar, ya. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tetap terselamatkan dari semua hal
yang ada di dunia ini, kuncinya adalah dengan mengingat siapa yang sedang bersama dengan kita. Kalau Tuhan sedang bersama dengan kita, saya yakin kita dimampukan untuk melakukan sebuah perjalanan dalam hidup ini. Jika Allah bersama-sama dengan kita, Alkitab katakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, saudara. Kenapa? Karena Dia yang kemudian tidak hanya menyertai, tetapi Dia juga yang menjadi pahlawan yang akan memberikan kemenangan untuk kita semua. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satu situasi pun yang akan kita hadapi seorang diri. Allah di dalam Yesus Kristus, Dia akan bersama dengan kita. Maka dari itu, mari kita mau percaya akan penyertaan Tuhan, bahwa penyertaannya itu tetap. Dia yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Dia akan mengerjakan hal yang sama seperti yang Ia kerjakan terhadap bangsa Israel, bangsa yang dikasihinya, bangsa yang dicintainya, sampai mereka menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Hal yang sama juga itu akan Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Sehingga sepanjang tahun 2023 ini kita akan berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita akan menikmati segala hal yang luar biasa yang telah Tuhan janjikan untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat untuk saudara pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.